कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam santun, salam hormat dari Padepokan Lokajaya kita haturkan untuk semua spiritualis yang ada di Nusantara ini, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Ya, untuk para sahabat semuanya, dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama kami Padepokan Lokajaya. Dengan hal ini tentunya kita selalu memantau perkembangan Nusantara ini dengan bagaimana Nusantara ini yang sedang tidak baik-baik saja, karena dari kalangan bawah hampir ke kalangan menengah ke atas banyak kasus-kasus korupsi, pungli, narkoba, pemalsuan, oplosan minyak, oplosan gas, macam-macam ya, tabung gas. Itu kejahatan di mana-mana, sehingga kita rasakan amburadulnya Nusantara ini. Apakah ini memang sedang perbaikan oleh Bapak Prabowo, ataukah memang ini adalah suatu di mana yang pernah saya katakan dulu, gerbang Karmapala sudah terbuka di tahun 2025. Gerbang Karmapala yang sudah terbuka, yang artinya adalah siapa yang melakukan suatu kejahatan pasti akan terbongkar kejahatannya itu. Orang hutang nyawa dibayar nyawa, hutang malu dibayar malu. Seperti itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo yang dibawa oleh Sang Kinasih Satrio Piningit, ujung tombaknya sangat tajam, kan itu. Sehingga Karmapala yang ada di Nusantara ini sedang berlaku, sedang membersihkan sifat-sifat dajjal di tubuh manusia, yang dimana menjadi para koruptor itu bisa dikatakan dajjal itu koruptor ya, karena tentunya sudah sangat merugikan masyarakat. Berbicara mengenai Sang Kinasih Satrio Piningit ini tentunya tidak mudah untuk kita bicarakan, karena penuh misteri ya. Bumi ini masih banyak sekali misteri yang belum dipecahkan. Paling ilmuwan itu hanya memecahkan misteri bumi ini, baik di angin maupun atau di udara maupun di lautan atau di langit tadi maksud saya ya. Itu hanya berapa persennya saja, masih 0% lah untuk memecahkan misteri-misteri yang ada di alam semesta ini. Karena alam semesta ini tidak semata-mata itu harus menggunakan ilmiah saja, tetapi terkadang hanya bisa diterima oleh keimanan. Ya, ketika keimanan ini yang mampu untuk menerima, sedangkan akal logika ini tidak bisa untuk mencernanya, mengilmiahkannya. Itu alam semesta ini. Sehingga sebagaimana Sang Kinasih Satrio Piningit ini yang masih dalam genggamannya Allah, yang masih dalam rahasianya Allah, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabiullah Muhammad SAW terkait dengan kemunculan daripada Imam Al-Mahdi. Ya, banyak yang mencemooh bahwasanya ramalan gak usah dipercaya, itu adalah dongeng, itu adalah cerita fiktif, ya fiksi. Tetapi bagaimana dengan hadis Rasulullah yang mengatakan nanti akan kedatangan Imam Al-Mahdi akan membawa kemakmuran, membawa perdamaian, membawa keadilan untuk kita semua. Itu ya, itu saya rasa orang-orang yang diperjalankan itu sangat tahu betul bagaimana
ciri dan sifat daripada Satrio Piningit. Nah, saya juga menebarkan informasi bahwasannya Sang Kinasih Satrio Piningit itu sudah ada. Sudah bekerja, tetapi tidak mau dikenal. Belum mau dikenal secara publik. Ya. Apakah memang itu benar? Ataukah seperti apa ini? Jadi memang untuk kita melihat Satrio Piningit ini, yang sebagai orang biasa itu, walaupun kita ketemu, walaupun kita ngobrol itu pun belum tentu kita bisa memahami yang kita obrolin ini, yang kita sedang lawan bicara itu ternyata Satrio Piningit. Kita tidak akan pernah tahu. Karena itu adalah salah satu daripada rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di zaman sekarang ini, di tahun 2025, di bulan Ramadan ini, banyak kejahatan-kejahatan yang mulai terbongkar di Nusantara ini. Salah satunya itu ya, para koruptor itu yang sangat-sangat merugikan masyarakat itu. Nah, ini zaman karma pala. Zaman karma pala itu bukan hanya zaman pembersihannya alam saja, bukan. Tetapi membersihkan penyakit-penyakit negara. Ini juga termasuk. Karena dihantam corona pun manusia itu tidak sadar. Bahkan uang corona pun dikorupsi. Dihantam gempa bumi, uang bantuan dikorupsi. Ini banjir bandang, anggaran tetap dikorupsi. Semua itu di Indonesia itu dikorupsi. Dari aspalnya, jembatan, bantuan sosial, PKH, segala macam itu dikorupsi. Makanan gratis dan dari Pak Prabowo itu juga dikorupsi. Yang awalnya 10.000 anggaran sekarang 8.000. Sekarang 2.000 per berapa penduduk Indonesia ini ya. Anak-anak itu kurang lebih hampir 250 penduduk Indonesia nih ya, jiwa ya, lebih itu. Saya rasa itu lebih. Itu berapa miliar. Nah tentunya apakah hanya ngorat-ngaritnya zaman yang di Indonesia ini memang Satrio Piningit ini yang mampu menyelesaikan. Karena sejatinya kehidupan Satrio Piningit ini sebelum, jadi kayak ke Satrio Piningit itu seakan-akan terlahir kembali. Ya. Kayak reinkarnasi lah ya, bahasanya seperti itu. Jadi Satrio Piningit ini terlahir kembali yang dulunya memang adalah seorang kesatria, seorang raja yang bijaksana, seorang raja yang agung, seorang raja yang dermawan, seorang raja yang adil. Terlahir kembali di dalam tubuh seorang anak penggembala. Nah, ini pernah saya mendapat informasi seperti itu. Terlahir masuk ke dalam tubuh seorang budak Amon. Nah ini, sehingga apa? Di dalam tubuh yang mulia itu ya, makanya itu disebutkan dewa berbadan manusia. Karena sejatinya tidaklah mungkin, tidaklah pantas seorang dewa itu masuk ke dalam tubuh manusia. Sehingga sebutkan dewa berbadan manusia. Yang itu, jadi seorang raja dahulu terlahir kembali di dalam wadah yang baru, di dalam wadah yang menjadi budak Amon atau seorang sederhana lah, seorang orang kampung mungkin. Kalau nggak orang kampung ya mungkin orang yang mempunyai jiwa kesederhanaan. Tetapi di dalam si bocah Amon ini, seorang wadah ini, karena ada di dalam jiwanya itu adalah sosok raja yang terlahir kembali,
mempunyai sifat dan watak yang hampir sama. Tegas dalam memberantas kejahatan, tegas dalam menentukan jahat ya jahat, baik ya baik, tegas dalam memberikan suatu keadilan. Itu juga mempunyai sifat-sifat yang dermawan misalnya. Jadi tidak pandang bulu. Jadi kalau orang mengaku satir opini tetapi masih tidak mempunyai sifat-sifat yang seperti itu, ya jangan dulu. Padahal satir opini ini mempunyai, kalau di dalam ramalan Prabu Joyoboyo, minta secara nista. Ya artinya itu, kalau kita cocok logikan aja ya, kita cocok logikan saja ini karena katanya ini ya, masih ilmu katanya. Jadi seorang raja yang terlahir kembali, yang menitis atau memiliki wadah baru yang disebut budak angon itu, sehingga seorang raja itu tidaklah mungkin akan meminta secara nista, ya, meminta secara nista, yang artinya sosoknya yang wadahnya orang yang nggak punya, tetapi batinnya, ruhnya itu adalah seorang raja yang disegani, yang dihormati, yang mempunyai karismatik. Tentunya sangat berbeda dengan apa yang sebenarnya. Makanya itu orang yang memiliki jiwa pemimpin, jiwa pejuang, kesatria, itu orang, apalagi orang yang diperjalankan, itu bisa kemungkinan, ya, bisa kemungkinan itu adalah orang yang memang diperjalankan. Karena tidaklah mungkin satir opini ini akan mengajarkan yang tidak baik. Karena tidaklah mungkin satir opini Imam Al-Mahdi ini mengajarkan kesesatan. Tidaklah mungkin. Ya. Jadi sudah sangat jelas bahwasannya kalau dibilang reinkarnasi ya bisa juga ya, bahwasannya satir opini ini terlahir kembali kepada wadah yang baru. Seorang raja terlahir kembali dengan wadah baru. Itu. Siapa rajanya? Yaitu ruhnya siapa ini? Bisa memang atau Arjuna misalnya, Krishna misalnya, ya, atau Samudra Atlantik yang hilang rajanya itu misalnya. Jadi karena di dalam alam semesta ini penuh misteri, tidak semuanya itu bisa diilmiahkan, tidak semuanya itu bisa dipelajari secara akal, ya, tidak semua. Karena sesuatu perkara itu hanya keimanan saja yang mampu untuk menerima itu. Jadi seperti itu ya para sahabat semuanya, bahwasanya di dalam kehidupan ini penuh misteri yang belum bisa dipecahkan baik secara ilmuwan, ya, teori, teknologi, ya, sampai logika, itu masih sedikit sekali bahwasanya orang ini yang mampu melihat secara luas misteri alam semesta ini. Apalagi itu kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang memiliki rahasia. Tuhan aja memiliki rahasia yang akan dimunculkan di akhir zaman, masa kita manusia itu mampu lah melihat rahasia Tuhan? Tidaklah mungkin. Tidak akan mungkin ya seorang manusia itu mampu melihat rahasia Tuhan. Rahasia tetangganya aja kita nggak paham, nggak tahu, apalagi itu rahasia Tuhan, ya. Dan sedangkan satir opini ini termasuk kemunculannya atau termasuk sosoknya itu juga rahasia Tuhan.
Yang manusia ini hanya berikhtiar bagaimana nih supaya kita itu bisa menggali informasi itu, kevalidannya ini baik dari hadis maupun ramalan ini sinkron dengan apa yang dikatakan baik oleh Prabu Joyoboyo maupun oleh Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan bumi ini, jagat raya ini sudah carut marut. Ya bukan hanya di Indonesia ini saja, ya yang kelihatannya itu banyak penjahat berdasi ya. Bukan. Kalau di luar negeri itu bahkan lebih ngeri itu ya. Itu ya para sahabat semuanya, bahwasanya Satrio Piningit ini adalah sosok sang raja yang terlahir kembali dengan wadah baru yang disebut Budak Angon. Itu ya. Terima kasih, salam santun, salam menghormat, mohon untuk dimaafkan bila jauh daripada kebenaran. Dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.